Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, informasi seputar kesehatan. Dan kita masih berbicara mengenai GERD. Nah dok, sebenarnya apa nih dok? Adakah makanan dan minuman yang harus kita hindari dok oleh pasien GERD? Jadi untuk makanan dan minuman itu tadi seperti yang kita bahas pertama tadi ya, jangan makan yang pedas, kemudian yang asam, yang berlemak itu nggak boleh juga. Kayak santan, iya harus dihindari itu. Kemudian minuman yang mengandung kafein, yang bersoda, beralkohol tuh apalagi ya bisa meningkatkan asam lambung. Seperti itu. Kalau jenis susu dok? Jenis susu sebenarnya tidak masalah sih ya. Susu tidak masalah? Tidak masalah. Oke, tapi kadang kalau mungkin susu itu harus merek-merek tertentu ya. Soalnya ada kadang kita kalau minum susu, karena kita punya mah kan dok ya, ada rasa mual. Nah itu apa kebanyakan minum susunya bisa juga ya enggak ya? Seharusnya berarti susu itu tidak masalah dok ya? Tidak masalah, tapi yang lebih penting tadi makanan asam, pedas, berlemak. Oh mungkin yang berlemaknya itu ya mungkin kandungan proteinnya ya terlalu tinggi bisa juga. Oke dok, lalu ada nggak sih dok hubungan antara stres dengan naiknya asam lambung dok? Iya, jadi memang ada ya sebenarnya. Banyak nih biasanya orang yang stres terus cemas, asam lambungnya langsung naik ya, langsung nyeri ulu hati. Memang ada hubungannya. Jadi pada saat stres, tekanan di otak itu kan dia nanti akan mengirimkan sinyal-sinyal ke lambung, sistem pencernaan, sehingga menaikkan dari asam lambung sendiri. Asam lambungnya akan naik. Kemudian prostaglandin juga akan dihambat. Jadi stres ini nanti akan menghambat prostaglandin. Fungsi dari prostaglandin ini dia seperti melindungi lambung dari asam lambung yang tinggi. Karena prostaglandinnya dihambat, sehingga fungsinya juga akan berkurang untuk melindungi lambungnya. Seperti itu. Ya, karena kadang kita tuh kalau kita bilang misalnya asam lambung lagi naik nih, kamu stres ya biasanya. Iya. Gitu yang pertama ditanyakan orang, stres banyak pikiran kah? Ternyata itu memang ada, iya, memang berhubungan. Biasanya kan kalau stres juga mau rasa perut sakit ya, mau WC biasanya, mules, mau kencing lah. Memang ada hubungannya. Jadi itu tadi merusak daripada perlindungan di asam lambung. Iya, perlindungan di lambungnya sendiri. Di lambung. Karena prostaglandin tadi dihambat. Kan fungsinya kan untuk melindungi ya. Karena stres, lalu yang dihambatnya itu adalah prostaglandin. Oke. Nah, kalau terapi medis ini apakah ini seperti apa dong? Apakah ada terapi medisnya atau adakah obat yang sebaiknya selalu dibawa oleh pasien penderita GERD? Jadi untuk pengobatan sendiri untuk GERD itu ada dua. Jadi dia dengan perubahan gaya hidup sama dengan obat-obatan. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, dengan perubahan gaya hidup. Jadi seperti apa perubahan gaya hidupnya? Itu yang pertama tadi makanan dan minuman harus dihindari yang pedas, kemudian yang asam-asam, yang berlemak, terus minuman yang mengandung kafein, yang bersoda dan beralkohol itu tidak boleh dulu. Kemudian bisa dilakukan nih 2 jam sebelum tidur itu harus makan. Terus makan dengan porsi sedikit tapi sering. Jangan langsung banyak. Karena membuat nanti kan lambung kosong diisi makanan, dia meregang ini ya, bebannya terlalu berat. Seperti itu. Berat badan juga yang obesitas, berat badan berlebih itu kalau bisa dikurangi berat badannya dengan cara diet gizi seimbang, terus olahraga yang teratur juga seperti itu. Kalau bisa tidurnya harus lebih tinggi bantalnya. Biar asam lambungnya tidak langsung naik ke atas. Itu disarankan bagi penderita GERD. Jadi bantal itu harus lebih tinggi. Lebih tinggi. Misalnya bantalnya cuma 1 ya ditinggiin lah 2. Kalau lagi kambuh ya GERD-nya. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, untuk obat yang diminum itu ada beberapa golongan. Jadi ada yang PPI, kami menyebutnya PPI, jadi POM proton inhibitor. Jadi ini untuk mengurangi produksi dari asam lambung sama untuk melindungi lambung sendiri dari asam tersebut. Jadi melindungi lapisan-lapisan lambungnya.
Jenisnya ini seperti mungkin pernah dengar omeprazol ya? Ya pernah. Nah, ya omeprazol. Kemudian ada juga obat golongan yang lain seperti antagonis reseptor H2. Jadi di sini seperti namanya ranitidin. Mungkin ada pernah dengar juga ya ranitidin. Tapi itu untuk GERD yang ringan. Promah misalnya? Iya, antasida itu bisa menurunkan juga menurunkan ini kadar ininya asam lambungnya. Dia tidak terlalu tinggi, tapi itu untuk GERD yang ringan. Seperti itu. Kalau itu kan kayak obat-obatan antasida seperti itu kan hanya untuk meredakan, Dok ya? Iya, meredakan tingkat keasaman tadi. Keasaman. Nah, kalau untuk mengobatinya benar-benar bisa sembuh itu ada harapan nggak sih, Dok, untuk penyakit GERD ini, Dok? Bisa. Jadi kan biasanya ya dokter itu menyarankan dengan pola hidup tadi, yang memperbaiki pola hidup tadi, seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian kalau dengan perbaikan pola hidup tidak ada kemajuan, misalnya masih nih gejalanya, bisa dilakukan dengan pengobatan yang tadi yang saya sebutkan. Kalau dengan misalnya pola hidup sama pengobatan tidak mengurangi juga masih nih, biasanya kami sarankan untuk ke spesialis penyakit dalam. Nanti di sana akan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan. Biasanya bisa dilakukan salah satunya dengan endoskopi. Jadi endoskopi ini dia seperti kamera yang dimasukkan ke dalam ya, dilihat di kerongkongannya, dilihat, kemudian di lambungnya juga dilihat seperti apa, apakah ada luka atau memang ini dari katupnya sendiri yang bermasalah. Nah, nanti di situ kalau sudah ketahuan nih penyebabnya seperti apa, mungkin nanti ada untuk itu dokter spesialisnya ya, bisa diobatin untuk yang katupnya sendiri. Oke. Artinya masih bisa disembuhkan kalau masih bisa disembuhkan. Nah, kalau untuk gejala, Dok, apakah ada gejala atau tanda penting nih yang sebaiknya diperhatikan oleh pasien GERD, Dok? Jadi untuk tandanya tadi kan seperti yang kita bahas tadi ya, ada dua tuh yang harus diperhatikan. Rasa terbakar, terbakar di dada, kemudian terasa pahit dan asam di mulut. Jadi itu penting tuh harus diinikan, oh ini penyakit MAH atau penyakit GERD ya. Jadi kalau sudah mulai ada rasa terbakar di dada, kemudian rasa pahit dan asam di mulut, nah itu sudah masuk ke penyakit GERD. Tapi biasanya GERD ini juga dibarengi dengan nyeri dada, kadang ada nyeri dada sampai sesak gitu rasanya. Nah itu bisa juga kadang ada pasien yang datang kan dia bilang, kok Dok saya berasa nyeri dada ya, kok sesak ya, apakah ini asam lambung saya yang naik gitu. Tapi kita harus lihat dulu, kita gali dulu apakah ini ke arah penyakit jantung, bisa juga kan. Kan ada penyakit jantung yang memang gejalanya itu hampir-hampir mirip. Dia seperti nyeri dada juga, tapi tidak rasa terbakar ya di dadanya ya. Nyeri dada yang sangat menekan sekali biasanya, terus sesak dibarengi dengan sesak, tapi nyeri dadanya ini biasanya di sebelah kiri. Jadi dia menjalar ke daerah tangan sama ke leher. Tapi untuk yang rasa terbakar di dada, rasa pahit di mulut itu tidak ada. Penyakit jantung apa MAH saya nih yang kambuh gitu. Itu kadang apalagi kita sebagai orang yang awam untuk itu, tapi merasakan kesakitan itu ada gitu. Makanya inilah kita perlu untuk dikonsultasikan kepada yang ahlinya, Dok ya. Nah, terakhir, Dok, ini kita minta pesan-pesannya, Dok, untuk para pemirsa juga yang sudah misalkan menderita GERD begitu, Dok. Apa yang harus sebaiknya dilakukan, Dok, agar GERD-nya ini tidak semakin parah begitu. Silakan, Dok. Iya. Jadi untuk masyarakat Tabalong tetap jaga kesehatan ya dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian apabila misalnya ada keluarga terdekat atau diri sendiri yang punya penyakit MAH atau GERD, itu bisa melakukan pemeriksaan ke dokter. Nanti mungkin akan dikonsultasikan di situ seperti apa agar nanti penyakit MAH dan GERD-nya itu bisa ditangani dengan cepat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dok, untuk kesempatan hari ini berbagi bersama kami. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.